Dapat. Oh, dapat itu. Hah? Dapat. Bisa ya, Chef? Ya, bisa, Chef. Thank you, Chef. Anyways, kita semua tahu ya, kedua tim ini kerjanya sangat keras. Kami sebagai juri, kita impressed, bangga juga sama kalian. Tidak mudah di cuaca ekstrim, di bawah terik matahari. Feels like 39 derajat Celcius di depan api, di depan kompor selama berjam-jam. It's very hard. Jadi saya paham, Jane mungkin setelah kerja begitu keras, tetap harus ada di pressure test. But ini adalah reality show, based on reality. Dan pada realitanya dalam hidup, you don't always get what you deserve, you get what you get. Oke? Oke, Chef. Oke, Chef. Good. Ya, hari ini bukan tentang apa yang terjadi kemarin. Hari ini adalah bagaimana caranya kalian menyelamatkan diri dari pressure test. Dan kalian masih ada tetap di sini. Kemudian kalian bisa lihat ke belakang kalian sekarang. Disuruh ngeliat belakang ke band sama juri, aku udah ngeliat banyak utensil yang sudah dibagi, disiapkan di beberapa bands. Dan aku khawatir banget karena ada satu alat yang aku nggak familiar banget. Oke, ini adalah tantangan limited utensil, di mana di bench masing-masing sudah disiapkan beberapa peralatan, termasuk piring, wadah, dan semuanya. Di challenge ini kalian tidak boleh ke utensil room sama sekali. Kalian hanya bisa memasak menggunakan apapun yang ada di bench. Paham? Paham, Chef. Chef. Nah, kan udah feeling nggak enak nih. Nggak boleh bolak-balik utensil room. Nah, sedangkan di bench tuh aku lihat nggak ada alat baking. Dan juga alatnya terbatas banget. Limited utensil challenge. Sehari-hari mah aku juga udah masak dengan limited utensil. Asal ada panci, bisa deh jadi tuh makanan enak. Ya, tim merah yang berada di atas ada Hofid, kemudian Malrani, dan Fajar. Kalian boleh berunding untuk menentukan teman kalian yang ada di bawah untuk ada di bench mana. Silakan berunding. Aku beli kopi dan Fajar diberi kesempatan untuk milihin bench buat teman kita yang di bawah. Bener-bener aku ngeblank, aku takut milihin. Takutnya itu malah jadi jebakan buat mereka. Di sini melihat utensils yang sudah ada di atas bench, menurut aku ini sebenarnya sudah sangat cukup untuk membuat suatu hidangan. Tantangan utamanya adalah yang aku lihat di atas bench itu nggak ada pisau. Tapi memang ada benda lain yang bisa untuk memotong, tapi memang pisau nggak ada sama sekali. Jadi tantangan terbesarnya di situ sih paling. Ya, Kak Fajar, kalau kemarin kamu sebagai ketua nggak bisa bawa kami lolos dari pressure test, dan kamu juga nggak bisa nyelamatin aku dari spike. Setidaknya kali ini kamu bisa memilihkan aku utensil yang pas, yang akan bisa aku olah. Ya, siapa yang mau bicara? Kaptennya, Fajar. Untuk Manik ada di mana? Manik di B, Chef. Silakan Manik langsung ke bench-nya aja di B. Kenapa? Ya. Karena saya lihat alat-alat di sini bisa dia maksimalkan dengan style masakannya dia, Chef. Oke. Untuk Vini? Ini E, Chef. E. Ya, Oke. Ini Alas. dia. Alasannya? karena Vini di dessert mungkin boleh pakai oven nggak, Chef? Boleh. Oh, Kan masuk ada di oven. bench. Untuk Dani, Dan ini bench A, Kenapa? One karena pot ada meal. cast iron, Chef. Dia Iya, stop. cast iron. Jadi Ya. dia bisa buat. kenapa dia suka pakai cast iron pan? Iya. Yang saya lihat iya. Oke, sekarang yang terakhir Jane, Fajar. F, Chef. F. Oke. Oke, Jen. Silakan, Kak. F. Silakan. Oke. Malrani, kamu terlihat masih murung. Kenapa ya? Ya, apa namanya, kemarin kita kerja bareng-bareng, sekarang mereka harus kerja sendiri-sendiri sedangkan saya di atas. Terus kayak Oke. ya Tapi kamu nggak mau di bawah juga, kan? Asap Juna iki jan-jane tuh ya. Kok Chef Juna jahat? Saya tuh nanya. Chef Juna, itu empatinya bagus, tapi dia tetap nggak mau dibawa Chef Juna. Iya, itu namanya empati tok, tanpa alasan. Emang Enggak, kalau Kak. diminta tuker tempat sama salah satu, kamu mau, Marani?
Udah fair loh, kamu buy Spike di sini. Ini fair loh. Kamu Kita ada di ikut atas itu campur. apresiasi teman-teman tim kamu atas kerja kamu yang keras, mereka happy sama kerja kamu dan kamu diselamatkan. Gina jahat. Malrani, ada satu buat Malrani yang bisa menolong mereka. Mau? Dari sekarang kamu doakan dengan baik aja. Ya? Pasti itu, Chef. Alright, Dani, Hovit, Vini, Jane. Sudah jelas, di sini kalian tidak boleh ke utensil room sama sekali. Tapi kalian boleh ke pantry, boleh mengambil apa saja. Kalian dibebaskan untuk kreatif, kalian dibebaskan untuk membuat hidangan apa saja yang kalian mau. Di sini yang jelas, kalian akan diuji untuk problem solving dan kepintaran kalian memilih hidangan. Dan bagaimana kalian bisa bekerja di situasi-situasi yang membataskan kalian. Do your best, ini adalah pressure test, memasak 60 menit, dimulai dari sekarang. Suasana galeri semakin memanas. Dengan waktu 60 menit, para kontestan akan menyajikan hidangan terbaiknya untuk mempertahankan apron putih mereka. Waktu dimulai, aku langsung buru-buru lari ke pantry dan untungnya pintu pantry masih terbuka lebar. Aku gak kebayang kalau bahan ditentukan, alatnya limited. Mau bikin apa? Karena aku mau bikin corn cake, aku langsung ke pantry ambil jagung manis, telur, tepung, butter, dan bahan lainnya. Untuk pressure test kali ini, aku mau bikin steak au poivre, yaitu pepper steak ya. Condimentsnya cuman ada steaknya, ada sausnya. Aku mau bikin salad yang simple sama potato aja. Di otak aku sebenarnya udah ada masuk pengen bikin miso soup, cuman aku bingung banget. Karena aku tahu itu simpel banget, jadi aku lagi mikir di pantry itu apa ya tambahannya biar gak terlalu simpel banget. Jadinya aku lama banget di pantry. Karena kali ini aku nggak punya timbangan, jadi aku harus menerka-nerka nih. Kira-kira 1 cup tepung yang aku ambil dari pantry itu berapa ya beratnya? Seingatku kayaknya antara 80, tapi aku nggak yakin. Jadi aku coba tanya ke teman-teman aku yang di atas. Ini tuh 80 nggak sih? 60-an kayaknya, Kak. 60, 70. 70. Di dalam. Gak ada timbangan Kak Vini. Nggak ada. Kira-kira aja ini kayaknya 70. Aku juga nggak dapet sendok takar, jadi aku beneran hanya mengira-ngira menggunakan sendok teh kecil yang aku punya supaya dapat gramasi yang pas. Benchnya Jane sebenarnya utensils-nya lebih ke arah savory deh. Tapi dia memilih buat dessert. Nggak apa-apa deh, nggak akan dub dia juga. Soalnya kan queen of dessert. Karena ini limited utensil, aku lihat-lihat di mejaku kayaknya alatnya masih bisa deh. Hal pertama yang aku lakukan adalah nge-dry brine steaknya, yaitu steaknya digaremin dan dibiarin dulu. Aku biarin 30 menit biar seasoningnya benar-benar meresap sampai ke dalam. Perasaan aku untuk challenge hari ini yang dapat limited utensil itu sebenarnya kaget, bingung juga. Tadinya aku pikir karena ngelihat panci ini cuma bisa dibuat mungkin main course, tapi ternyata ada baking tray, juga ada baking paper. Jadi akhirnya aku switch untuk ke menu olahan sweet. Untuk rencanaku kali ini aku mau buat base-nya itu ada stuffed cookies. Setelah itu mungkin aku akan bikin sauce dengan rasa dan komposisi yang sesuai dan juga krim. Untuk soft cookie sendiri aku udah pernah bikin beberapa kali di rumah, cuma bedanya kali ini aku bikin tanpa timbangan, tanpa mixer, tanpa alat-alat yang biasa aku gunakan. Gak ada pisau cuy, gimana ya?
Ternyata di tengah-tengah aku proses cake aku, banyak sekali alat yang seharusnya ada tapi nggak ada. Nggak ada pisau, jadi aku harus potong jagung aku pakai mandolin. Hal kedua yang aku lakukan adalah nge-pierce potato-nya dengan garpu karena aku cuma ada garpu, nggak ada pisau ya. Habis itu aku season dengan salt, olive oil, rosemary, sama garlic. Aku bungkus dengan foil dan aku bake di oven. Itu kira-kira perlu waktu ya setengah jaman juga lah. Sebenarnya nggak ada pisau lumayan menghantui aku sih secara psikologis. Cuman aku harus lebih resourceful. Masih ada gunting sama mandolin. Ini masih bisa aku andalin nih buat potong-potong. Karena keterbatasan utensil, aku motong onion itu pakai gunting dan leeknya juga aku potong pakai gunting karena keterbatasan utensil. Untungnya karena ini aku buat cuman untuk base kaldu aja, jadi nggak perlu potongan yang bagus lah, yang rapi lah, sesuai dengan ukuran lah. Pokoknya asal bisa dipotong aja aku pakai dah. Aku tuh nggak pernah pakai mandolin walaupun ada protektornya. Dan di sini tuh di pressure test, ini bukan saat yang tepat untuk mencoba-coba hal baru. Ini bukan waktunya bereksperimen. Kita harus main aman, yang penting disnya enak. Kak Dani, udah jangan coba-coba paksain pakai mandolin, kamu tremor, ntar tangan kamu yang kena. Ini daripada tangan tremorku buntung itu gara-gara pakai mandolin, mendingan aku cari aman aja di gunting-gunting bawang merahnya. Habis direndam bawang merahnya sempat aku geprek juga pakai cast iron buat mempercepat pengupasan dan membuatnya lebih mudah untuk dipotong. Karena kalau udah flat itu lebih gampang buat motongnya. Bang Dani, dilihat dari atas nggak dikupas tuh berambang bawangnya. Digepuk aja nggak pakai peso. Memang sungguh kreativitas tanpa batas wong gue. Oke guys, sisa waktunya tinggal 45 menit. Siap. Siap. Sisa waktu 45 menit, aku udah bikin adonan cookiesnya menggunakan tepung protein rendah, tepung protein tinggi, sedikit maizena, baking powder, baking soda, dan juga Earl Grey tea-nya. Oh, jangan lupa butter. Gak ada mixer, jadi aku proses mousse aku dan cake aku mau nggak mau pakai food processor. Dan food processornya itu cuma satu, jadi bikin waktunya itu habis di nyuci-nyuci itu. Adonan cakeku sudah jadi, aku lihat tidak ada loyang. Akhirnya mau nggak mau aku menggunakan bowl yang pendek. Aku alasin dengan baking paper, aku tuang adonan aku, oven deh. Challenge limited utensil menurut saya paling susah ya, karena susah banget mikirin menunya. Sekarang saya bikin menu yang mungkin sangat simple ya. Itu saya bikin prawn miso soup, semoga aja taste-nya oke. Di sini yang aku perhatikan, Manik itu membuat miso soup. Aku lumayan kaget dengan pilihan Manik, walaupun aku paham utensilsnya sangat limit, tapi dengan pilihan miso soup itu agak tricky karena miso soup itu terlalu simple. Jadi aku lumayan worry sama Manik. Aku lihat Kak Manik gak dapet pisau, terus dia mau potong tofunya. Akhirnya dia pakai gunting untuk motong tofu, tapi gak rapi banget. Alright, Dani. Halo chef. Kamu udah punya cast iron, your favorite thing ever ya kan? Sepertinya ya lumayan suka. Terus kamu bikin apa? Aku mau buat steak au poivre nanti. Oke, pepper steak. Pepper steak ya.
Jadi ada shallot, ada black Peppernya pepper. pakai apa? Pakai black pepper. Black Pakai pepper aja. Oke. andaliman saya lagi mikir bisa Why not? cocok apa Yang enggak pepper ya. is pepper. Tapi kondimennya kan ada salad sama kentang, jadi Oke, berarti tetap mungkin dengan western ya, basic aja. Ada krimnya. Ada krimnya. Ini kamu gimana motongnya? Pakai gunting. Chef Renata ngetawain aku gunting-gunting daging. Ya abisnya gimana chef motongnya? Masa aku cabik-cabik pakai tangan? Ada enough herbs, thyme dan kawan-kawan ada? Ada, udah ambil ada di bawah sana. Oke. Ada parsley juga nanti buat Oke, garnish. yang penting shallot itu harus cukup dan caramelization-nya bagus. Oke. Oke, thank you chef. Guys, pressure test, limited utensil. Waktu kalian tinggal 30 menit. Ya. Yes, chef. Waktu 30 menit, Sejuna visit ke bench aku, dia nanyain aku mau bikin apa. Aku bilang bikin prawn tofu miso soup, Chef. Why miso soup? It's not a very elaborate dish. You sure mau masak itu? Iya, sure, Chef. Ayah, lagi mulai nih. Sing, Chef. Hah? Ada masalah cuma? Sing, saya ada sangat. Hah? Aman, Chef. Hah? Udah Aman. mulai? Pengen mulai ini. Mana mulai? Aku ngelihat dari 4 kontestan nih, si Manik dong yang paling less effort. Kok bisa-bisanya ini udah di pressure test, limited utensil, kamu malah bikin miso soup, Manik. Emang kamu yakin miso soupmu seenak itu sampai kamu bisa selamat? Ini ada Jane, Vini, ada Dani juga loh. Waktu ternyata sisa 30 menit lagi dan saatnya untuk memasak steaknya. Apa itu? Daging atau ikan? Daging, chef. Why you have to press it like that? Biar browningnya even, chef. Ya, masak daging kenapa sih seneng banget ditekan-tekan, jusnya kan keluar semua ya, buat steak. Iya. Jadi makanya ngapain sih tekan-tekan, punya kepercayaan diri gitu loh masak. Jangan ditekan-tekan terus. Iya, chef. Jusnya keluar. Betul, chef. Paling benci saya ngeliat orang nge-grill steak itu di pakai tong. Aku lihat Dani ditegur sama Chef Juna karena nge-browning beef-nya terlalu memaksakan. Ini sebenarnya sih nggak baik, jusnya bakal keluar semua. Tapi yang nggak tahu ya Dani juga punya konsep. Sebenarnya aku neken steaknya itu untuk mendapatkan even surface browning atau browning permukaan yang rata. Alasannya kalau dia nggak rata, itu rasanya nggak terdistribusi dengan rata. Nggak enak, kalau sama aja makan steak, ada yang coklat, ada yang pucat, bagian pucatnya pasti nggak enak. Dan kalau di dunia masak steak itu ada namanya steak weight. Jadi habis ditaruh, ditempelin beban sedikit biar matangnya memang rata di surface-nya. Kamu nyarinya apa? Medium rare. Kebanyakan bapak oilnya. Iya lah, minyaknya segitu. Goreng aja, goreng. Deep fry aja tuh steak. Tenderloinnya kering soalnya. Pensir, chef, pensir. Bukan digoreng, pensir, dipensir. Minyaknya aja agak banyak, tapi hitungannya masih pensir lah, chef. Sebenarnya di 20 menit terakhir aku tuh mau bikin cheddar cheese yang aku parut terus aku keringin, nanti aku mau masukin di adonan mousse aku. Jadi mousse aku tuh nggak cuma krim tapi ada crush crunchy-nya dari cheddar. Tapi balik lagi di bench aku nggak ada tuh namanya parutan. Di tengah perjalanan proses pembuatan dish aku tuh bener-bener kayak ya gak ada lagi, ya gak ada lagi, ya gak ada lagi. Banyak banget alat yang gak ada, bahkan untuk pembuka kaleng pun gak ada. Sendok, aku cuma dapat 1 sendok teh. Parah banget guys. Jadi ya aku harus mengikhlaskan, aku kali ini kayaknya gak pakai cheddar. Halo chef. Kamu dapat apa aja? Aku dapat ini Oh iya. Hazelman. Udah kelihatan. Terus bowl. Kesulitan?
Kesulitan tidak ada mixer, nggak ada loyang. Kan ini bisa untuk apa aja? Iya bisa, ini lagi berusaha karena nggak pernah pakai aja chef. Itu Jadi whipped cream. ini whipped cream, bisa buat ngocok whipped cream juga. Terus ternyata. badannya untuk apa? Nanti badannya apa? Cake, ada kamu carrot, bikin cake? bukan carrot, ada corn cake. Terus habis itu ini bikin mousse, ada crumble, sama nanti ada kayak sausnya gitu chef. Nggak dapat buah-buahan? Enggak. Ya sudah. Karena pertama kali aku pakai food processor yang jenis ini, aku cukup bingung cara kontrolnya. Jadi ya aku coba-coba aja, ternyata alat ini tuh benar-benar berfungsi dengan baik. Jadi bisa untuk nge-whip, bisa untuk halusin juga, bisa untuk menghangatkan, dan juga bisa bikin pastry cream sekaligus. Jadi memasak sambil mengaduk. Wah, keren banget sih alat ini. Apa ini? Akhirnya aku mutusin untuk bikin sweet, chef. Tambahan rasanya aku juga buat di sini, campuran rasanya itu ada peach gitu, chef. Aku potong-potong, nih aku mau buat sos. Terus sama aku ada buat Earl Grey cream. Karena Ini ya, dari sini? Iya. Ini bisa apapun loh. Nge-whip. Tapi kamu menguasai kan? Sebenarnya ini pertama kali banget aku pakai, jadi aku masih mencoba-coba juga, chef. Cuma sejauh ini sih aku lihat oke sih, chef. Ya. Cookiesnya udah masuk? Cookiesnya udah di oven. Kamu take punya out. saringan loh ini. Iya. Bisa kamu manfaatkan ya. Chef Rudy visit ke bench aku dan ngingetin aku, kamu punya saringan loh, jangan lupa dimanfaatkan. Yes chef, thank you banget karena udah kasih aku semangat dan input. Ya, waktu kalian tinggal 15 menit lagi ya. Yes, chef. Fokus dan fokus. Dapat. Oh, dapat itu. Hah? Dapat. Bisa ya chef? Ya bisa chef. Thank you chef. Waktu sisa 15 menit, aku langsung cek oven. Aku mau tahu kondisi cookies aku dan ternyata bentuknya bagus dan juga mengembang dengan sangat baik. Kali ini aku benar-benar masaknya overthinking banget. Ya di samping pede, tapi ya tetap berusaha lah. Aku nggak mau nyerah dalam keadaan apapun. Curdling, bikin ulang aja nggak? Curdle. Jadi butter. Hah? Apa sih? Dikasih lemon nggak tadi? Lah. Wah, lidah gue mati rasa nih. Psikologis nih. Ada satu titik di mana cast iron aku udah bener-bener ngebul atau searing hot. Itu kalau mau masak steak memang itu yang dicari. Harus bener-bener panas biar browningnya bagus. Nggak ada lelap ya? Panas loh ini. Oke, Dani, Manik, Vini, dan Jane, waktu kalian tersisa 5 menit. Yes, chef. Oke chef. Kali ini aku bener-bener kacau banget. Aku khawatir sama dish aku. Bayangin, aku ambil susu evaporasi dalam bentuk kaleng. Dan aku nggak bisa buka karena nggak ada alat sama sekali yang bisa untuk membuka kaleng itu. Akhirnya aku lihat di bench cafe ini itu ada pisau. Langsung aku panggil. Cecen ini luar biasa ekstrim dan kreativitas tinggi. Dengan alat yang benar-benar sedikit itu, dia mau bikin dessert. Dengan bowl 4, dengan wajan, nggak ada loyang, tapi dia masih bisa loh ngoven roti. Saya nggak tahu sih, cuman saya agak khawatir dengan Manik saya. Iya, sama. Karena dia buat miso soup. Iya. Ini agak mengerikan ya.
sangat mengerikan. Ya karena peralatannya dia terbatas, tapi Itu bukan jadi alasan. Iya, alasan. Dia punya oven. Dia bilang dia tidak punya pisau, tapi Dani masih bisa potong-potong daging untuk trimming dengan gunting. Saya rasa dia sangat terpaku dengan panci yang dia dapat. Yes. Betul. Sehingga harus berkuah. Iya. Because it's a saucepan. Dia dapat sauce pot, mikirnya jadi harus berkuah. Padahal masih bisa pensir juga di situ. Miso soup kayak potongan tahunya agak kebesaran lagi dia. Besar-besar. Semoga nanti. Iya. Kita lihat, ini kan cuma sekasat mata ya. Iya. Vini sama Jane. Vini cookies yang dia kasih dengan saus dari peach. Ada satu saus lagi kalau nggak salah. Belum paham betul mempergunakan alat. Hanselman belum ya? Sebenarnya ini lumayan mudah loh, Hanselman ini tidak perlu di program-program seperti ada yang satu lagi pada saat itu. Terlalu canggih, harus dengan program digital. Ini klasik ya, speed temperature. Betul, dia tinggal diputar saja. Ya, kalau dia nggak mau ada temperaturnya masih bisa kok. Di menit-menit terakhir aku pasrah, yang penting aku sudah memberikan yang terbaik dengan keterbatasan alat. Meskipun semuanya di luar ekspektasi aku, tapi aku udah cobain setiap komponennya, menurut aku oke kok. Aku agak worry tentang kematangan dagingku karena nggak ada meat thermometer ya. Tapi aku biasa masak steak kok, dan sesentuh aku sepertinya udah oke. Aku icip cookiesku, untuk tekstur sebenarnya menurutku cukup oke karena bagian luarnya itu ada kerasnya dan lembut di dalam. Tapi memang sih aku merasa kayaknya cookies aku kali ini agak lebih manis dari yang biasanya. Ya mungkin karena aku nggak bisa takar gula yang tadi masuk ke dalam cookies aku. Jujur kalau untuk tes aku puas banget, cuman dari segi effort aku nggak puas sama sekali sama diriku sendiri karena aku pun bingung kenapa ya aku bisa kayak gini. Guys, waktu kalian tinggal 30 detik. Yes, chef. Yes, chef. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hands up.